Bismillahirrahmanirrahim. Kan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu ke Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah. Kita masih istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan Allah terima di sisinya hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah masjid, jamaah musholla yang berada di sekitar anak kita yang hadir, rahimakumullah, mengisi waktu hari jam 6 lewat 4 menit. Bapak makan lontong boleh. Yang pulang kok tak lontong kok. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu selalu mendapat ridho dari Allah hendaknya. Amin kan Bu? Doa pagi itu. Jadi kalau ada pembawa acara, orang, teman, ustadz, guru kita yang berdoa, kita aminkan agar Allah ijabah. Apalagi di waktu subuh. Waktu subuh itu termasuk doa yang sangat mustajabah itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena duduk dan hadir di majelis ilmu, Bapak Ibu, itu adalah punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya hadisnya, awak malangkah ke rumah sajiko Bapak Ibu, baik salat, hadir di majelis ilmu, maka setiap langkah yang kita langkahkan itu pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun penuh. Itu selangkah baru itu. Yang kedua, siapa yang hadir ke majelis ilmu, mendengar wirid kajian, sama dengan menuju surga. Allah telah bantangkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Hadisnya sahih ya Bapak Ibu. Jadi makanya kalau orang-orang dulu tuh hadir di majelis ilmu tuh sangat luar biasa, membludak, panuh, sampai keluar ke jalan-jalan. Nah kalau gini kan tak perlu benar ada TV lah banyak ustaz ya kan, YouTube lah banyak lah gini. Nah itu di tangan awak tu nan sebilah tu ilmu itu tu mah. Tapi ternyata tidak sama. Hadir ke majlisnya beda tuh. Hadir ke majlis dengan di YouTube itu tidak sama. Nah, karena YouTube tu ada selingan lo okay. Orang dak waju lu mencogok situ okay. Nah lebih lomal beliau. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu, sekitar 10 menit lah, lebih kurang. Kalau dalam kabarnya boleh Bapak Ibu nanti ya. 6 kelompok manusia kalau saya sampai gua yang
dilarang oleh Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan awak, anak turunan awak, hendak tergolong ke dalam kelompok itu. Amin ya Rabbal Alamin. Satu, siapa yang tidak berhak masuk surga kata Allah? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun orangnya, dia pasti menjadi anak. Awak kalah gaya ini gua, lawa janggui, lawa sumui, lawa uban lo gua, la karipui lo tuah. Anak awak, yo dari siapa? Orang gaya awak, ayah yo mande awak. Yang ngecek awak ndak sebagai anak dah. Anak-anak yo ndak dah. Tapi kita sebagai anak bagi orang tua kita. Anak yang durhaka ndak berhak. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan supaya anak tu ndak durhaka sama orang tua, dididik. Siapa yang mendidik? Pertama orang tua, ayah jomande, di mastarnya di rumah tanggo. Kalau ada anak yang melawan sama orang tua sekarang, berarti lihat dan periksa cara atau proses pola pendidikan dan pola asuh orang tua. Kadang di rumah itu pacaruin senak, oke? Ndak boleh. Ucapkan perkataan yang baik. Jadi bapak ibu-ibu, rubah pola waktu kini leh. Kalau kami di rumah biasanya panggil soleh itu. Soleh sini. Walaupun namanya tidak soleh, setiap omongan orang tua itu adalah menjadi doa. Hati-hati itu. Solehah sini. Nah gitu. Sampai lain kayak gitu juga. Kadang ada yang tidak anak besok. Awak tidak soleh dopa aslinya. Awak Abdul. Nah, contoh kayak gitulah. Itu kan panggilan yang baik. Panggilan yang baik. Jadi oleh sebab itu, kalau pingin anak awak menjadi soleh dan soleha sesuai doa awak itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha, atau yang bahasa Arabnya Rabbi habli minas solehin, doa Nabi Ibrahim tuh. Ndak akan bisa, ndak akan dapet anak soleh itu kalau ndak diproses dengan cara baik. Sedang lain diproses dengan cara baik, lain ndak yo. Calilah anak-anak kini-kini go malawan kepanjang sekurang gaya. Calilah pola asuhnya, proses pendidikannya. Gitu caranya Bapak Ibu. Ndak apa beda dari itu tuh. Anak tuh mencontoh kepada orang terdekat. Siapa orang terdekat? Iyo ayah jamandenya dulu sebelum dia keluar. Makanya saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 13 sampai 19. Surah Luqman ayat 3 balih sampai 9 balih. Itu mengenai bagaimana untuk membentuk anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau itu diterapkan insya Allah aman tuh. Pasti terwujud. Orang-orang dulu kayak gitu, itu yang diterapkan. Makanya dalam hadis wa qul lahuma, janganlah mengatakan kata-kata kepada kedua orang tua saja. Nah, mangas. Kadang sama kadang sebagai sinilah nak suanta mas. Duduk di situ baru. Nah gitu. Nah suanta mah. Lah 2 kali, 3 kali, kadang-kadang 10 kali bagai. Nyinginnya harus barakali. Pola. Padahal dalam sholat saja, kalau orang gaya orang manggi ya, batalkan sholat itu. Kalau sholat sunnah. Nanti jangan salah pengertian belum. Anak awak soleh, soleha, sholat sunnah di ruangan tamu. Awak datang dari kampung. Nah, ayah jomande tibo, tolong bukaan pintu. Anak sedang sholat duha, buka itu pintu tuh.
Mama, papa, ayo silakan masuk. Dedek sholat dulu ya. Sholat. Kecuali sholat wajib ya Bapak Ibu ya. Kalau sholat wajib itu haknya Allah ada. Kalau sholat wajib karehan. Allahu Akbar. Sami Allah. Mama, anak sedang sholat, tunggu aja sebentar. Allahu Akbar, karehan. Begitu penting memenuhi panggilan orang tua. Akan siang engkau menanamkan itu ya orang gae. Jangan hanya berharap di sekolah sampai ngaji. Sekolah sampai ngaji itu Bapak Ibu, itu adalah episode berikutnya. Episode pertama itu di rumah tangga. Rumah tangga. Makanya Rasul mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adalah bagi orang tua. Nah, maka hari awak didik anak-anak awak, bersyukurlah Bapak Ibu yang lain namuah membawa anak ke rumah saji. Ada 4 orang kok. Alhamdulillah. Kalau itu adalah berdua tu berada. Lumayan lah kan. Perindah mewakili. Rasanya ndak orang 4 orang sih kau anak kau doang. Kalau ndak digitukan, ndak didakian anak dengan rumah ibadah, cara-cara bagaimana menurut ajaran agama yang baik itu, maka anak kita akan jauh. Jadi simpelnya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Begitu kata Allah. Nah, maka jangan sampai awak meninggalkan anak-anak yang durhaka, yang lawan sama orang tuanya. Nah, salah satu adabnya Bapak Ibu, kalau awak punya orang gaib, jangan sekali-kali kita keras omongan kita dengan orang tua kita di hadapan anak. Kalau awak lawan sama orang gaya awak, ingat siap-siap besok cuma lawan lo ke awak tu. Apalagi kalau cuma mendengar. Memang hukum alamnya kayak gitu. Tak bisa indah. Kau kadang-kadang bersuruh lo cuma lawan ke nenek, oke. Nah, gitu. Saya bertanya, Ibu boleh lah lewat boleh minit. Baru 2 boleh minit kalau. 1. Anak durhaka kepada kedua orang tua, tidak boleh masuk dalam surga. Kata Allah dan Rasul kayak gitu. Yang kedua, dayus. Dayus itu adalah membiarkan kemaksiatan merajalela dalam rumah tangga. Bapak-bapak yang punya hawa anak gadi, bapak-bapak yang punya istri, istrinya perempuan, adalah istri lelaki okay. Bu, lalalo ibu. Nah, serius nah bu, bisa salah. Kalau dibiarkan dayus itu kemaksiatan dalam rumah tangga, jangankan masuk ke dalam surga, baunya surga saja tidak dapat. Begitu kata Rasul. Padahal bau surga itu bisa tercium wanginya 50.000 tahun perjalanan. Jalan kaki saya 50.000 tahun kah? Sampai di mana tuh? Nah, itu loh bau wanginya surga itu. Nah, jangankan itu masuk tidak bisa, apalagi bau masuknya, ciumnya saya tidak bisa. Contoh dayus tuh, Bu. Nah, ini contoh murah-murah saja. Membiarkan anak gadis awak membuka aurat keluar, pakaiannya ketat sampai nampak lekuk tubuhnya. Ayah membiarkan istrinya, anak gadisnya mengumbar-umbar aurat. Pai barale kadang-kadang baju lalok sebagai pakai. Nggak boleh. Itu dayus itu. Jadi kalau ada istri masuk neraka, itu suaminya yang diseret dulu. Pasti. Kalau tidak percaya, cari biswa. Karena memang begitu kata Rasul, kalau ada perempuan masuk neraka, ampe laki-laki yang dielo. Pertama dulu, sebelum perempuan tadi itu, 1 ayahnya, kedua suaminya, kalau sudah punya suami, yang ketiga saudaranya, ya adiknya atau kakaknya,
abangnya nan kampe anak laki-lakinya. Nan laki-laki nampe itu gara-gara seorang tadi itu ndak beres mendidiknya do. Maka laki-laki nampe itu dulu bermasalah. Begitu bana tu memelihara perempuan. Kadang-kadang awak punya anak gading awak sonta kama sonta bai punya kawan sonta hari yang 9 tu sebantanya kau di balian mak pangsit kau sebenarnya pailah sebenarnya selesai je pangsit sebungkui se beko jambarannya pulang tak tentu dah ada jusianya paling mang tahu itu gunanya program Pemko dulu tu 8 Balai 21. Kalau lah maghrib hari itu anak yang keluar je di rumah. Kalau nak gadi, iko lalok lo di tampe urang lagi. Aduh. Kalau udah ada anak gadis tidur tempat orang lain, itu dah perlu dipertanyakan itu. Walaupun kawannya perempuan, ndak ada ceritanya do anak-anak awak kok. Ndak. Sewantanya mah, kolai duit ju hari esok masih ada, besok. Gitu caranya, harus ketat dengan anak bapak ibu, disiplin. Kalau pingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dayus. Dayus itu sangat luar biasa. Kadang suaminya pasang ajo membalian istrinya baju sampi-sampi begitu. Mamaki lo masang Sarawak tu, pakai asoi lo. Dek kasampinya memaki masang celana tu, bayang tu. Aku dulu pernah memakai kayak Sarawak kayak gitu tahun barat dulu tu, tahun zaman siswa. Sarawak nama tu, Sarawak pensil. Ndak boleh, apalagi perempuan. Bapak ibu atau anak gadi-gadi ndak ada corona. Kalau pingin tahu kriteria pakaian dalam Islam tu, ada judul kitabnya, tipis dia, kecil dia. Kudung gaul. Buka di YouTube ada apa di Google ada dulu Google itu. Kudung gaul ada 8 itu kriterianya. Kainnya harus tabah. Ndak boleh tipis. Ndak boleh ketat sempit. Ada 8. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Salik lah tu. Ndak nak ada resiko do, nak ada tempat lain. Pakaiannya kok tak tangguang dah. Ketat sampai semacam. Di belakangnya 10 mecian. Baju apa mau itu? Baju untuk aku nunya di paci-pacian tu. Tapi saya lihat mukanya, depannya yang laki di badannya. Untuk boneka saja. Tren-tren boleh, tetapi jangan menyalahi aturan Allah. Kalau ingin tahu bagaimana cara memakai busana yang baik itu An-Nur 31. Ada dijelaskan oleh Allah di situ. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tugas kita kan ulama, ustaz, muballigh kan menyampaikan. Tapi dakwah itu mulai dari diri awak dulu. Nah, itu caranya. Maka setidaknya pakailah pakaian yang longgar. Lagi perempuan. Kalau ada perempuan keluar rumah, itu setan mengikutinya itu, mendampinginya itu. Maka setiap yang ada bagi wanita itu adalah aurat. Makanya ada sebagian ulama menyatakan perempuan itu tidak boleh nyanyi di hadapan laki-laki. Memang tidak boleh. Tapi awak ini kalau campur sedonya. Lah sama si sawah pematang. Tiba aja lagi. Dunianya mah kini atur sedia awak lah rumah tangga awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah 28 menit. Dan gua tanya Bapak Ibu, Ibu makan lontong apa ada? Ya, satu tadi anak yang durhaka sama orang tua, tidak berhak masuk surga. Yang kedua dayus, membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari jangan sampai anak gadis awak, anak bujang awak hanya adalah pakai istilahnya pacaran, tidak boleh. Sampai hari kini belum ada fatwa boleh pacaran.
Ada yang mengecewakan, Pak, kami kan pacaran Islami sebenarnya. Bantu pacaran Islami itu. Sampai kan agak digadewa kayak gitu. Oh, pacaran Islami itu kaman caliak bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mulai kau megang tangannya bismillah. Gitu. Itu Islami itu. Tidak ada pacaran Islami, yang ada pacaran syetani itu. Hati-hati. Makanya kalau lah mulai manggaresih nak gadis nak ujang awak tu tanya selerohe. Kak, sinilah mama mau tanya. Kakak mau kuliah atau ke balaki? Bok saya kemarinya. Udah kamar deh. Dia mah tahu siahnya, si ayah, si mandeh, dia urang kendak gitu kan. Kalau sudah memang ada jodohnya, nikahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang-orang dulu mau tamat SMP, tamat SMA nya lah lelaki, ini sore kadang anaknya. Kalau tidak sekolah dulu. Itu caranya. Pangana kalau lah pacar tu tidak ada itu. Prestasi yang dicari. Kalau prestasi banyak, anak laki dan anak perempuan kita itu antrian di belakang tu. Bisa dibuat nomor antrian tu. Itu caranya. Anak gadis apa apalagi bapak ibu, mutiara itu mahal. Jangan awal nama jatuhan diri harkat martabat awak. Kini banyak itu. Kadang pulang malam-malam, acara di sekolah, di kampus, tidak benar lagi itu. Tidak benar itu. Sudah menyalahi fitrah, kodrat. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, yang 6. Untuk besok leleh yang ketiga. Perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya itu dilarang masuk surga, tidak boleh. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ikuti salah fitrah awak tu. Kalau awak laki-laki, iyalah jadilah laki-laki. Jangan ikutlah gaya-gaya perempuan. Rambut berpanjangan, pakai miau, pakai lipstick, pakai sido, pakai macam-macam saja. Tidak baik lagi itu tu. Nah, kan itu banyak gini gitu. Nah, itu yang istilah yang ada kini ko LPG, no? LGBT, lain tak lalu gitu. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transportasi, transgender, nah gitu. Hati-hati itu. Dari dulu sejak mulai zaman Nabi Lut alaihissalam sudah terkutuk dan terlaknat. Itu dulu lanjutin kini gua. Ada konser lo kan kabar kini gua. Ala kini Jakarta kan membuat alanya tu kini itu. Ala seminar LGBT dunia. Naudzubillah. Siap-siap biduk tu diwalian. Siap-siap itu. Nggak boleh mui berfatwa. Jangan. Sampai hari kiamat tetap haram hukumnya. Itu kayak yang aneh-aneh itu. Mengundang itu. Makanya seleksi anak-anak awak bapak ibu. Nyemangsanya anak-anak generasi awak pergaulan. Nah, makanya hati-hati kita, jangan sampai anak cucu awak terjebak ke situ. Jangan aja melambai-lambainya bagai. Makanya kalau anak laki-laki itu jangan dipanjanglah rambutnya. Panjang itu perempuan kodratnya. Yang dia gila peralatan-peralatan perempuan dia. Ikuti saja fitrahnya itu. Fitrah. Jadi laki-laki yang menyerupai, bahkan sampai ada operasi begitu. Operasi kelamin namanya itu, dirobahnya tubuhnya itu. Lama meninggal pingin diselenggarakan. Lah secara Islami kalau lama diparui itu begitu. Tidak bisa. Ada itu kejadian itu. Dia itu laki-laki operasi kelamin, maka seperti perempuan mati. Tak selenggarakan lo secara kodratnya aja. Kalau kodratnya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, maka itu
dilarang sama Allah dan Rasul, tidak berhak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, sudah 24 menit. Demikian saja, mohon maaf. Ini sisanya nanti, mudah-mudahan pertemuan berikutnya Allah izinkan. Allah izinkan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Tolong mari kita didik anak-anak kita dengan cara baik. Bapak Ibu yang alun membawa anak cucu ke rumah saji, tolong bawa lai masjid. Dan duduk tadi lai banyak tadi, tapi pulang gitu kan. Mungkin sekolah gitu kan. Mungkin saja kita tutup bacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah di depan kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi hal yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan